Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di media pembelajaran edukatif bersama kami Usmanto Channel. Ke pasar Kotempa membeli manggis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Nah anak-anak, mari kita belajar. Di video pembelajaran kali ini kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Materi yang kita akan bahas yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai merupakan suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Yaitu agar tercipta suasana yang tenang, damai, sejahtera, dan aman. Jadi tidak terjadi kehidupan yang berantakan, yang pecah belah. Mari kita bahas satu persatu sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan oleh bintang yang berwarna keemasan dengan perisai warnanya hitam. Nah, nilai yang terkandung dalam sila pertama ini diantaranya percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi kita percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, kita melaksanakan perintah dan kita menjauhi larangannya. Selanjutnya, kita harus saling menghormati pemeluk agama lain. Ya. Dengan agama Kristen, Hindu, Buddha harus saling menghormati. Kita harus memiliki toleransi antar umat beragama. Ketika melaksanakan ibadah, harus punya toleransi. Menjalankan ibadah dengan tidak mengganggu agama lain. Ketika ada misalnya umat Kristen lagi sembahyang di hari Minggu, ya. Nah, caranya hari Minggu biasanya kita harus menghormati, nggak boleh kita main Honda di gas-gas di sebelah gereja situ atau bermain petasan gitu di sebelahnya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang Islam melaksanakan sholat, nah, agama yang lain nggak boleh mengganggu. Kita tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Tidak boleh memaksa kehendak. Nah, misalnya ketika kita pada saat melaksanakan ibadah puasa, maka kita tidak bisa memaksakan agama lain mengajak ikut untuk berpuasa. Nggak boleh ya. Kemudian kita tidak boleh mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Nggak boleh saling mengejek dengan teman yang agamanya berbeda. Nah, itu diantaranya nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai yang berwarna keemasan. Dalam sila kedua ini banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya mengakui adanya persamaan derajat antara sesama. Karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama. Hak beragama, hak bermasyarakat, hak mendapatkan perlindungan, hak pendidikan untuk sekolah, semuanya sama ya. Jadi adanya persamaan derajat. Kita tidak boleh membedakan manusia berdasarkan warna kulit,
ekonomi, suku, pendidikan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Misalnya kalau sekolah, di sekolah itu ada berbagai macam teman. Ada orang miskin, orang kaya, ya, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ya. Tuh, kita tidak boleh membedakan. Ayo kita berteman ke orang yang kaya saja, tidak boleh. Semuanya harus sama. Yang ketiga, memiliki sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, jika ada beberapa orang yang bermasalah, maka kita harus berani membela yang benar, ya, dan mengingatkan yang salah. Memiliki sikap sopan santun. Nah, kita harus punya sikap sopan santun, khususnya kepada orang yang lebih tua. Bagaimana cara bersikap yang baik. Nah, itu beberapa nilai yang terkandung dalam sila kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ada tambahan satu lagi, yaitu saling mencintai sesama manusia. Ya, tidak boleh saling benci. Ya. Sila yang ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin itu identik dengan akar yang kuat, terus teduh. Nah, nilai yang terkandung diantaranya tuh, memiliki sifat bangga ketika menggunakan bahasa Persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kita harus bangga, ya, menggunakan bahasa Indonesia dimanapun. Ya. Ya. Jadi mau pergi kemana, ke Jakarta, ke NTT, harus bangga, apalagi ke luar negeri, ke Malaysia. Bangga bahwa kita itu punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Rela berjuang dan berkorban demi bangsa negara. Nah, berkorban demi negara. Ya. Misalnya ada teman kita yang terkena musibah, nah, maka kita harus membantu, berkorban, baik itu harta, pikiran, untuk membantu mereka. Memiliki cinta tanah air kepada bangsa negara Indonesia. Bercinta tanah air. Kalau bangsa kita mau dijajah, kita siap membelanya. Ya. Memiliki sifat persatuan dan kesatuan dalam kepentingan bangsa ketimbang kepentingan sendiri. Nah, kalau ada apa-apa kita harus mementingkan kepentingan negara. Ya. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itu yang sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia harus menjunjung tinggi dan membela Indonesia, di mana setiap warga Indonesia wajib mempunyai berjiwa patriotisme, harus punya sikap patriotisme. Ya. Itu beberapa nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Di sila keempat ini ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kalau misalnya bermusyawarah, nah, cari keputusan yang mementingkan semuanya, jangan hanya mencari keuntungan sendiri. Semangat kekeluargaan harus diutamakan. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, ya kekeluargaan didahulukan. Ya. Keputusan diambil dengan cara bermusyawarah. Kalau ada masalah, maka harus dilakukan musyawarah untuk mencari solusinya. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi kalau bermusyawarah, ada pendapat orang lain, terus kalian juga pendapat orang lain disuruh ikut pendapatnya, nah, tidak boleh ya. Cari solusi yang terbaik. Selanjutnya, sila kelima,
Bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi itu berarti makmur ya, kemakmuran. Nilai yang terkandung di dalam sila kelima diantaranya hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Hormati haknya. Ya. Kita menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi harus hemat, suka menabung, tidak boros. Kalau beli jajan-jajan ya seperlunya saja. Selalu bekerja keras, menghargai karya orang lain. Ada teman kita yang menggambar, bagusnya gambarannya, nah, kita hargai. Senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi kepada teman-teman ya harus adil ya, berteman semuanya, jangan pilih-pilih. Suka menolong dan menghargai orang lain. Jadi jangan pernah ragu kalau mau menolong kepada teman atau tetangga atau orang lain yang membutuhkan. Nah, itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sekarang ada latihan soal 8 pertanyaan ini. Seperti biasa kalian kerjakan di buku tulis. Jawabannya kalian foto kemudian kirim ke WA. Ya. Selamat mengerjakan. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kali ini sampai di sini. Ya, selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.